Halo, selamat pagi pemirsa di Kota Medan, Riau, Palembang, dan daerah lain di Sumatera. Selama 30 menit ke depan kami akan mengabarkan informasi menarik dari wilayah Sumatera dan sekitarnya. Bersama saya Anatelita, inilah kabar Sumatera. Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara menemukan 75 ton atau sekitar 7.000 kardus minyak kita tersimpan di sebuah gudang di Kecamatan Medan Johor, Medan. Petugas meyakini minyak goreng tersebut hendak ditimbun oleh pihak pengusaha PT Yorgo Anugrah Nusantara atau PT Yargo Jawara Retail. Sekretaris Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, kaget bukan main ketika mengetahui ada ribuan kardus minyak kita tersimpan rapi di gudang PT Yorgo Anugrah Nusantara. Padahal minyak goreng subsidi ini diproduksi bulan November dan Desember. Seharusnya sudah disalurkan ke masyarakat. Apalagi saat ini minyak kita yang dijual Rp14.000 per liter sedang langka. Naslindo semakin marah ketika pengusaha berkelit. Produksinya ini baru mau jalan. Bukan, tadi Anda bilang tidak ada produksi minyak kita. Ini ternyata ada di sini. Dan ini bulan Desember, sekarang bulan Februari. Nanti kan Anda bohong tadi, enggak. Kan saya catat semua. Tidak ada Anda sebutkan. Anda diproses saja. Telepon itu, langsung dilakban aja semua ini. Berarti kalau minggu depan kami masuk. Satgas Pangan lantas menginstruksikan pengusaha untuk segera menyalurkan seluruh stok minyak kita di gudang ini. Anda buat surat pernyataan bahwa Anda ada di sini sekian ribu dan Anda salurkan dalam 2 hari. Teken saya bawain, Pak. Nggak cukup, Pak. Satu hari itu Medan kebutuhannya 500-600 ton. Anda tahu itu, tapi yang kecil ini pun Anda tahan juga. Enggak, tapi kan saya keluar terus, Pak. Apa yang keluar? Ini Anda tahan di sini. Enggak, yang curah itu saya jalan terus. Bukan, ini yang saya tanya ini. Paling 7 hari selesai, Pak. Anda bilang tadi nggak ada, hanya Anda simpan sini. Jangan bohong-bohong. Satgas Pangan menyerahkan kasus dugaan penimbunan minyak subsidi ini ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk ditindaklanjuti. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Saputra, TV One, mengabarkan. Belum disalurkan, Pak. Tak terima jalan menuju kebun ditutup oleh sang tetangga, seorang petani membunuh tetangganya di Oku Selatan, Sumatera Selatan. Sebelumnya keduanya bertengkar yang kemudian berujung penganiayaan. Samin ditemukan tewas akibat senjata tajam di rumahnya di Desa Pematang Sunur, Desa Mahanggin, Kecamatan Muara II, Oku Selatan. Pelaku pembunuhan tetangga korban, Supriyadi. Supriyadi kesal, jalan menuju kebunnya ditutup oleh korban. Sebelumnya, pelaku menanyakan alasan kenapa jalan ditutup. Lalu keduanya bertengkar dan berujung penganiayaan yang menewaskan korban. Tersangka ini akan berangkat ke kebun, melewati daripada rumah ataupun pondok korban tersebut. Nah, ini motifnya ya. Kemudian pada saat tersangka akan melewati ke kebun ini, korban menghadang ataupun menutup jalan daripada yang akan dilewati daripada tersangka. Nah, jadi kejadian ini sudah berulang kali. Jika nantinya Supriyadi terbukti bersalah, hukumannya maksimal 15 tahun penjara. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Gudang penimbunan solar bersubsidi digerek Polda Kepulauan Riau. Polisi menangkap 3 pelaku. Polda Kepri menggerebek lokasi penimbunan BBM jenis solar di kawasan Tanjung Uncang, Batam. Polisi menemukan 3 mobil yang telah dimodifikasi sehingga bisa menampung BBM dalam jumlah besar. Polisi juga mengamankan sejumlah pekerja. Dalam kasus ini ditetapkan 3 tersangka,
DI, SS, dan BT. Dalam aksinya, mereka membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan yang telah dimodifikasi. BBM kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Kemudian BBM ini diperjualbelikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Mereka membeli dari SPBU tertentu, menggunakan juga adalah kartu berisi, ya, full card, fuel card, ya, yang memang kartu ini adalah untuk mempermudah jual beli BBM di SPBU. Polisi masih mendalami kasus ini, ada tidaknya pihak lain yang terlibat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV One mengabarkan. Sepasang penjamret ditangkap warga di tengah Pasar 16, Palembang, Sumatera Selatan. Saat ditangkap, pelaku perempuan berpura-pura gila dengan membuka baju. Wong mana tuh? Wong mana? Warga menangkap dua penjamret saat beraksi di tengah Pasar 16 Palembang. Keduanya sepasang laki-laki dan perempuan. Mereka bekerja sama. Sesaat setelah seorang pelaku berhasil merampas, barang segera berpindah tangan ke pelaku lainnya. Namun kali ini aksi mereka gagal. Saat dikepung warga, pelaku perempuan berpura-pura kesurupan dan gila lalu membuka baju. Keduanya digiring ke Mapolsek Ilir Timur 1. Pelaku tersebut bisa tergolong kita namakan sindikat, ya, karena bergerak sudah lebih dari satu orang. Jadi pelaku tersebut dengan cepat bisa merogoh tas daripada korban. Cuman kemarin karena memang apes, jadi ketahuan oleh pemiliknya. Saat diperiksa, pelaku menangis terseduh. Mereka mengaku menyesal telah 4 kali menjamret. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Samsul Rizal, TV One mengabarkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rekonstruksi kasus pembunuhan supir taksi online mengungkap proses terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh anggota Densus 88 anti teror. Meski dibunuh di Depok, Jawa Barat, seluruh proses rekonstruksi digelar di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya akhirnya memperkenalkan sosok pembunuh sopir taksi online di Depok, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Tersangka Bribka HS adalah seorang anggota Densus 88 anti teror kepolisian. Dalam proses rekonstruksi ini diperlihatkan proses saat tersangka memesan taksi kepada Sony secara offline. Saat itu tersangka menyetop korban yakni Sony di halte Semanggi, tepatnya di seberang Polda Metro Jaya. Tersangka kemudian meminta diantar ke daerah Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, detik-detik pembunuhan, yakni mulai dari adegan ke-24. Dalam adegan ini, tersangka yang mengaku sebagai anggota mengeluarkan pisau dan menodong korban.
Korban sempat melawan dan mengaku tidak punya uang, namun akhirnya ditusuk oleh tersangka. Seluruh adegan pembunuhan dilakukan sendiri oleh tersangka. Ya, rekonstruksinya ini panjang ya, dari mulai adanya TKP-nya juga di Jakarta, di Depok, di Bekasi, termasuk di Tangerang. Ya, maka lokus tempus ini suatu rangkaian peristiwanya maka ditangani oleh Polda Metro Jaya. Selain oleh tersangka, proses rekonstruksi hari ini juga dihadiri oleh keluarga korban beserta kuasa hukumnya hingga jaksa penuntut umum dan ahli forensik. Dari Jakarta, Gita Iha, Andri Panca, TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Hakim sudah menjatuhkan vonis terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. 4 terdakwa mendapatkan vonis ultra petita, bahkan Ferdy Sambo diputus hukuman mati. Sementara Richard Eliezer, sang justice kolaborator, mendapatkan vonis paling ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan vonis terhadap 5 terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Vonis tertinggi dijatuhkan hakim terhadap mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo. Sambo terbukti menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Yosua. Mantan Jenderal Bintang 2 itu juga terbukti melakukan perintangan penyidikan pembunuhan Yosua. Atas dasar itulah, Ferdy Sambo divonis hukuman mati. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa yang meminta Sambo divonis hukuman penjara seumur hidup. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain. Selain terhadap Sambo, hakim juga menjatuhkan vonis ultra petita terhadap istri Sambo, Putri Chandrawati, ajudan Sambo, Ricky Rizal, dan sopir Kuat Ma'ruf. Ketiga terdakwa ini sebelumnya dituntut jaksa dengan hukuman masing-masing 8 tahun penjara. Namun majelis hakim memutus Putri dengan pidana 20 tahun penjara. Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara, sedangkan Ricky Rizal 13 tahun penjara. Ketiganya terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Sementara itu, Richard Eliezer diganjar vonis paling ringan, yakni 1 tahun 6 bulan penjara. Vonis ini jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan sejumlah hal yang meringankan hukuman Eliezer. Mantan ajudan Sambo itu dianggap telah menyesali perbuatannya dan berperan sebagai justice collaborator yang mengungkap kasus ini. Selain itu, keluarga korban Yosua juga telah memaafkan Eliezer. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan.
Hingga saat ini pemirsa masih terjadi kelangkaan minyak bersubsidi minyak kita di tanah air. Kalaupun tersedia di pasaran, harganya mengalami kenaikan sehingga konsumen beralih ke minyak goreng curah. Petugas gabungan dari Satgas Pangan dan Disperindak Cirebon menggelar sidak di Pasar Tradisional Ciledug, Kabupaten Cirebon. Petugas mengamini terjadinya kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita dan kenaikan harga sembako. Kelangkaan minyak kita di Cirebon telah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Akibat langkanya minyak kita, harga minyak curah pun mengalami kenaikan yakni Rp16.000 per liternya. 16.500. Di Bandung, Jawa Barat, sudah 1 bulan lebih minyak kita sulit untuk ditemukan. Di Pasar Kosambi, pedagang mengeluhkan dengan kelangkaan minyak kita. Biasanya para pedagang dapat membeli 20 karton untuk memenuhi kebutuhan penjualan. Namun saat ini para pedagang hanya diberi 2 karton dalam sekali pembelian. Karena langkanya minyak kita dan harganya yang cenderung mahal, maka banyak konsumen yang beralih ke minyak goreng curah dengan kualitas yang lebih rendah. Demikian pula dengan di Sleman, Yogyakarta. Harga minyak goreng kita telah menembus Rp17.000 per liternya. Selain harganya naik, stok minyak kita juga langka karena adanya pembatasan pasokan dari distributor. Meskipun minyak kita langka di pasaran, tetapi Pemkab Sleman memastikan stok minyak goreng kemasan dengan merek lain masih banyak tersedia. Pedagang berharap stok minyak bersubsidi kembali stabil karena banyak dicari konsumen. Sementara itu di Pasar Tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, terlihat minyak kita mulai dijual di sejumlah kios pedagang. Padahal dalam beberapa hari sebelumnya minyak kita mengalami kelangkaan. Namun harganya melebihi HET yang diatur oleh pemerintah. Saat ini rata-rata minyak kita dijual di kisaran Rp15.000 sampai Rp16.000 per liter. Terbatasnya distribusi dari tingkat distributor dan agen minyak goreng menjadi penyebab mahalnya harga minyak kita di tingkat pengecer. Warga berharap pemerintah menambah pendistribusian minyak kita ke pasaran. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Agama dan DPR RI memutuskan biaya haji tahun 2023 atau 1444 Hijriah yang dibayarkan langsung oleh jemaah haji naik menjadi Rp49,8 juta. Angka tersebut naik Rp10 juta dibandingkan biaya ibadah haji yang dibayarkan jemaah pada tahun lalu. Kementerian Agama dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) atau biaya haji tahun 2023. Biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang ditanggung jemaah sebelumnya sebesar Rp39,8 juta menjadi Rp49,8 juta. Angka ini naik sekitar Rp10 juta dibandingkan biaya ibadah haji yang dibayarkan jemaah haji tahun lalu. Jemaah haji reguler sejumlah Rp90.637,26. Itulah BPIH. Nah, dari 90 juta 50 ribu ini yang menjadi beban jemaah yang harus dilunasi, yang harus dibayarkan atau namanya BP, supaya jelas ini, kewajiban jemaah itu dari 90 juta,50 yang wajib dia bayarkan Rp812.700,26 atau sebesar 55,3%. Naiknya biaya haji ini tak lepas dari adanya peningkatan biaya penerbangan, akomodasi, biaya hidup, dan sebagian paket layanan masyair. Meski biaya haji tahun ini lebih mahal, namun pemerintah berkomitmen untuk tetap mengedepankan dan memaksimalkan pelayanan terhadap jemaah.
Ini bukan keputusan yang mudah, kita seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, sudah kurang lebih sebulan dan 2 minggu terakhir kita habis-habisan itu untuk baku hitung gitu ya, terkait kebutuhan jamaah haji, dan alhamdulillah sudah disepakati, meskipun ya tentu saja ini masih bagi sebagian kalangan masih dianggap terlalu tinggi, tapi percayalah baik DPR maupun pemerintah ini ingin mencari skema pembiayaan haji yang lebih proporsional, yang lebih berkeadilan. Dengan disetujuinya biaya haji naik menjadi 49,8 juta rupiah, maka jemaah haji tahun 2022 dan 2023 masih harus membayar biaya tambahan. Sementara bagi calon jemaah haji lunas tunda tahun 2020 yang akan berangkat tahun ini tak perlu membayar biaya pelunasan lagi. Kenaikan biaya haji memicu pro dan kontra di masyarakat. Nasib calon jemaah haji yang dijadwalkan berangkat tahun ini namun tak mampu melunasi biaya haji pun dipertanyakan. Bagaimana jika mereka belum dapat melunasi hingga batas akhir yang ditetapkan? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, siapa tak kenal Bika Ambon? Meskipun namanya menggunakan kata Ambon, kuliner dan legit ini merupakan kue khas kota Medan. Cita rasanya yang legit dan lezat menjadikan kuliner ini tetap eksis hingga sekarang. Berikut informasi dari reporter Dovri Avandi dan juru kamera Hairil Arisandi. Anda tahu tidak, kira-kira kue Bika Ambon merupakan kuliner khas daerah mana? Apa? Ambon? Salah. Kuliner yang satu ini merupakan kue tradisional khas kota Medan. Memang belum ada jawaban pasti sih kenapa kue tersebut dinamai Bika Ambon. Namun yang pasti, kuliner yang lezat dan memiliki tekstur legit ini mampu membuat Anda ketagihan. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu tempat pembuatan Bika Ambon dan saya akan ajak Anda seperti apa proses pembuatannya. Yuk kita lihat. Saat mendengar nama Bika Ambon, banyak yang mengira kalau makanan ini termasuk dalam daftar kuliner khas Ambon, Maluku. Padahal, Bika Ambon adalah panganan Nusantara dari Medan, Sumatera Utara. Bika Ambon memiliki ciri khas berwarna kuning dan memiliki rongga-rongga di bagian dalamnya. Kue ini punya cita rasa dan aroma yang khas, sehingga membuat siapapun ketagihan untuk menyantapnya. Di kota Medan, kue Bika Ambon sangat terkenal dan kini warnanya tak hanya kuning saja. Berbagai varian warna sudah dapat ditemukan sesuai dengan rasa dan juga selera. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah berada di dalam untuk melihat proses pembuatan Bika Ambon. Dan di sini kebetulan Pak Slamet selaku pengusaha Bika Ambon sedang membuat adonan Bika Ambon di sini. Kita samperin aja pemirsa. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam. Ya Pak, lagi sibuk nih buat adonan? Iya, ini lagi proses pembuatan Bika Ambon. Oke, kebetulan saya pengen tahu nih Pak, kira-kira adonannya tuh apa aja sih dan bagaimana sih proses pembuatannya, bisa dijelasin Pak? Oh, pertama kita siapkan dulu santan kental, santan kelapa. Nah, santan kelapa ini
yang udah dimasak dari daun pandan, terdiri dari daun pandan dan daun jeruk purut. Nah, kita masak sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kita dinginkan, kemudian sudah siap untuk diadon dengan tapioka, tepung tapioka. Ini dia ya. Tepung tapioka kita masukkan. Kalau untuk segini Pak, untuk berapa banyak diproduksi ini Pak? Ini untuk 15 kotak. 15 kotak. Iya. Porsi 5 kilo santan, 5 kilo gula, 5 kilo tepung. Nanti setelah lembut dia kalis, mau dimasukkan telur kuning telur yang tanpa putih telurnya. Ini ada berapa butir Pak kira-kira untuk 15 kotak ini? Ini 200 butir. 200 butir? Iya. Ini udah bisa dimasukin Pak ya? Ya, udah lembut ya, udah mulai lembut. Oke, selanjutnya Pak. Nah, setelah dia lembut, terasa lembut, masuk gula. Untuk gula ada berapa banyak Pak untuk ukuran 15 kotak ini kira-kira ini? Gulanya 5 kilo juga. 5 kilo. Ya. Oke. Selanjutnya Pak. Setelah gulanya halus, kita pakai ragi, kita ragiin. Setelah kita ragiin, kita fermentasi sampai 7 jam. Sampai 7 jam. Ya. Ragi ataupun untuk proses fermentasi itu menggunakan apa Pak? Pakai nira. Nira. Iya, nira. Itu pakai dibantu dengan ragi biar kembangnya sempurna. Oke. Mungkin ada yang adonan yang sudah jadi Pak setelah. Ini yang udah saya adon yang sebelumnya inilah dia. Nah, ini. Nah, setengah jam yang lalu ini adonannya. Berarti ini setelah proses ini kita apa lagi? Iya, inilah dia. Tunggu difermentasi selama 7 jam ya. Jadi setelah jadi? Ya, setelah 7 jam nanti kita lakukan pembakaran. Nah, nanti kita lihat proses pembakarannya Pak. Oke. Adonan BK Ambon yang sudah jadi dan sudah dipotong-potong. Bismillah. Teksturnya yang legit dan cita rasa yang lezat ini bercampur ya Pak, yang manis, ada asamnya juga Pak ya. Nah, ini semakin menggoyang lidah Anda dan pengen coba lagi ataupun ketagihan. Untuk satu BK Ambon ini dijual dengan harga berapa Pak? 50.000. 50.000 Pak. Iya. Ada berapa varian kira-kira? Ada 3, keju, pandan. Keju dan pandan. Original. Dan original, itu harganya sama Pak ya semua? Sama. Yang keju nambah 5.000. Jadi 55.000. Untuk satu harinya bisa habis berapa banyak nih Pak yang dijual? 300 porsi. 300 porsi, wow luar biasa sekali. Dari berbagai macam daerah nih Pak ya yang beli? Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Slamet, ini enak sekali rasanya Pak. Luar biasa sekali pemirsa, satu hari bisa menjual hingga 300 porsi BK Ambon yang tentunya ini menjadi oleh-oleh favorit bagi warga di luar daerah yang berkunjung ke kota Medan maupun warga Medannya sendiri. Sungguh cantik si anak perempuan, makin cantik saat lari maraton. Kalau ada jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli kue BK Ambon. Dari Medan, Sumatera Utara, Nofri Afandi, Khairil Arisandi, TV One mengabarkan. Informasi tadi menjadi penutup jumpa kita hari ini. Saya Natalita pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.